Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadani. Saya sekolah di SDN Cikaro 01. Saya kelas 5 SD. Di sini saya akan menceritakan buku yang berjudul Ibnu Al-Haytham, Ilmuwan Muslim. Penulisnya adalah Yoli Hemdi dan penerbitnya adalah PT Luxima. Tebal halaman bukunya 46 halaman. Saya akan mereview buku ini dengan teknik infografis. Alasan saya memilih buku ini adalah judulnya yang menarik dan saya juga ingin mengetahui ilmuwan Muslim. Ibnu Al-Haytham adalah ilmuwan Muslim pada 965 Masehi. Di sini ada gambar Ibnu Al-Haytham. Ibnu Al-Haytham dari sejak kecil hidupnya sederhana karena keluarganya yang kurang mampu. Tetapi keluarganya yang kurang mampu tidak menghalangi dia untuk belajar. Dia sangat pintar, rajin. Dia terus mencari ilmu kemana-mana. Dia pergi ke Abbasiyah, Ahwaz, dan lain-lainnya. Saat di Mesir, tepatnya di Sungai Nil, ini gambaran di Sungai Nil. Sini. Saat di Mesir, ia diminta Ratu Fatimiyah untuk pergi ke kerajaan. Setelah itu, Ratu memintanya untuk menyelesaikan masalah di Sungai Nil. Karena di zaman itu peralatan untuk membuat bendungan sangat kurang, jadi ia terus-menerus mencari peralatan untuk membuat bendungan. Saat membuat bendungan dengan masyarakat pun mencari cara untuk membuat bendungan karena peralatannya yang kurang. Saat berbulan-bulan, mereka terus-menerus berpikir, tapi mereka gagal dan Ibnu Al-Haytham di penjara di ruangan gelap karena dia gagal. Ratu Fatimiyah sangat marah. Padahal salahnya bukan Ibnu Al-Haytham saja, tetapi masyarakatnya juga. Tetapi karena kecerdikannya Ibnu Al-Haytham, ia pura-pura lupa ingatan sehingga Ratu Fatimiyah mengira ia sudah gila. Jadi ia hanya dikurung di ruangan gelap. Tapi nyawanya saat itu masih terancam, jadi ia terus mencari ilmu di ruangan gelap itu. Karena di ruangan gelap itu banyak buku-buku yang tertinggal. Saat ia di ruangan gelap, ada suatu lubang yang menurunkan cahaya. Ia terus-menerus melihat cahaya itu, dan ia mengetahui sifat-sifat cahaya dan bayangan. Ia terus-menerus belajar sifat-sifat cahaya dan bayangan. Setelah itu, ia membuat kamera dan berpikir bagaimana caranya membuat kamera dari cahaya. Lalu Ibnu Al-Haytham pergi untuk melihat lubang cahaya itu. Lalu setelah itu Ratu Fatimiyah melihat itu dan kasihan. Lalu mereka membebaskan Ibnu Al-Haytham dari ruangan gelap. Ibnu Al-Haytham pergi ke Ahwaz untuk menemui gurunya di sana untuk membuat kamera. Setelah membuat kamera, di saat perjalanan, Ratu Fatimiyah memintanya untuk menyelesaikan masalah di sungai ini lagi. Tapi Ibnu Al-Haytham tidak bisa karena bahan-bahannya di zaman itu katanya kurang untuk membuat bendungan. Saat di perjalanan ke Ahwaz, ia bertemu dengan 3 saudaranya. Mereka pergi ke Ahwaz bareng dan belajar di Ahwaz. Saat gurunya bertanya, kemana saja kamu berbulan-bulan ini? Lalu Ibnu Al-Haytham menjawab, mereka di Mesir karena dikurung di ruangan gelap tidak menyelesaikan masalah di Sungai Nil. Mereka belajar bersama. Lalu Ratu Fatimiyah pergi ke Ahwaz untuk menemui Ibnu Al-Haytham dan meminta lagi untuk menyelesaikan masalah Sungai Nil. Tapi Ibnu Al-Haytham meminta Ratu Fatimiyah untuk tidak memintanya lagi karena Ratu
karena Ibnu Al-Haytham kurang mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Setelah itu mereka belajar bareng. 3 saudaranya Ibnu Al-Haytham dan Al-Haytham belajar bareng. Setelah itu Ibnu Al-Haytham membuat kamera di sana dan hidupnya aman, tentram, damai. Yang bisa saya ambil, amanat yang bisa saya ambil dari cerita tersebut adalah teruslah berusaha, karena ekonomi bukan halangan kita untuk belajar. Belajarlah yang giat, karena belajar yang giat akan menyelesaikan masalah, tetapi itu sesuai kemampuan. Nama asli Ibnu Al-Haytham adalah Ali Muhammad bin Hasan bin Al-Haytham. Segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata. Dan terima kasih atas pendengarannya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.